Ya, jumpa lagi di Bonser Storyteller. Di sini dengan Dawai Bonser 96. Udah lama nih gue nggak upload karena mungkin situasi keadaannya masih adaptasi. Alhamdulillah berkat doa-doa teman-teman, bini gue yang di rumah udah pulang dari rumah sakit. Sekarang lagi adaptasi untuk dia normal kembali, jalan seperti orang biasa. Dan mungkin gue lagi sibuk di situ dan ada beberapa temen minta tolong untuk membantu dalam usahanya. Dan gue kesempatan sore ini di daerah Cikarang, gue akan bawakan tentang Bonser Storyteller. Gue kangen sama penonton-penonton gue. Semoga semua di sana sehat walafiat dan selalu menunggu Bonser Channel yang penuh kejutan, penuh harap-harap cemas, dan kontennya selalu memberikan hiburan buat penonton, khususnya penonton Bonser Channel. Terima kasih telah mengikuti Bonser Channel selama ini. Jangan lupa, penontonnya lumayan banyak, cuman subscribernya belum nambah banyak. Subscribe, like, and share Bonser Channel. Kita dukung, kita bangun bareng-bareng supaya bisa mendapatkan viewer yang banyak dan menjadi inspirasi channel-channel yang lain, dan Bonser Channel selalu tebarkan virus perdamaian. Dan kali ini gue akan membawakan tentang Bonser Storyteller yang mungkin era sebelum gue atau zaman gue atau sebelum gue mungkin ada yang lebih tahu dari gue, atau ada yang lebih ngerti dari gue, atau mungkin yang paham tentang bonser yang akan gue ceritakan di sini. Sebelumnya di Storyteller pertama, gue telah menjelaskan tentang sejarah STM Bonser 3 atau STM Negeri 3 Jakarta, SMK Negeri 5, SMK Negeri 5 Jakarta. Dan kali ini gue akan membawakan saudaranya STM Bonser 2 Jakarta atau STM PGRI 2 Jakarta atau SMK PGRI 8 Jakarta. Jangan kemana-mana, minum dulu ya. Sorry, gue agak masih meriang-meriang, semering-semering karena kerjaannya dibagi sama orang rumah. Rada-rada ngantuk dikit, cuman gue tetap semangat memberikan yang terbaik tontonan buat penonton Bonser Channel. Ya, kita mulai. Sejarah STM Bonser 2 Jakarta. Perlu diketahui bahwa di tahun 80-an awal, bahwa pemerintah DKI Jakarta, khususnya sekolah teknologi menengah yang rata-rata di Jakarta pada saat itu, seluruh Jakarta, timur, utara, pusat, selatan, barat, yang paginya negeri, siangnya pasti ditempati sama sekolah yayasan PGRI. Bukan dari STM-nya aja sih, SMP juga mungkin seperti itu, paginya negeri, siangnya PGRI. SD-nya juga mungkin paginya negeri ini, siangnya negeri ini. Dan semua di era 80-an, mungkin dari tahun 70-an, itu terjadi di Jakarta. Dan lahirlah di awal 80-an STM PGRI, ya dari Yayasan PGRI, memanfaatkan gedung, situasi, keadaan pada saat itu, yang jam sekolah negeri dari pagi, dari jam 7 sampai jam 12 biasanya, siangnya daripada kosong digunakanlah untuk kegiatan pendidikan. Yayasan PGRI lah membuat STM PGRI di seluruh Jakarta. Dan akhirnya di tahun 80-an dari STM PGRI 1 Kramat Raya berkembang jadi STM PGRI 2 Jakarta Bonser, STM PGRI 3, PGRI 4, PGRI 5, dan selanjutnya lahirlah STM PGRI 2 Jakarta, tepatnya di tahun 81. Kalau untuk tanggal dan bulannya sampai sekarang gua ngelihat dokumennya juga belum lihat. Tapi informasi dari almarhum Pak Joko, kepala sekolah terakhir SMK PGRI 8 atau Bonser 2, itu memang dirahasiakan untuk tanggal lahir atau berdirinya akte STM PGRI 2 Jakarta. Tapi pastinya penerimaan murid baru itu di tahun 81 untuk STM PGRI 2 Jakarta. Tapi sebelum STM PGRI 2 Jakarta itu lahir di tahun 81, di STM Negeri 3 Jakarta, swastanya sudah ada, namanya STM Teladan. Nah, itu yang gue belum tahu,
validnya STM Teladan itu dimulai tahun berapa, tapi berakhirnya di tahun 81. Jadi sebelum STM PGRI 2 Jakarta lahir di tahun 81, kita sudah ada STM Teladan. Gue juga nggak tahu ini ada hubungannya dengan STM Teladan daerah Pasar Minggu Selatan sana atau gimana. Cuman sebelum STM PGRI 2 Jakarta lahir, ada STM Teladan. Dan cikal bakal STM Teladan STM PGRI 2 Jakarta karena di situ berdirilah STM Negeri 3 Jakarta yang gue pernah ceritakan sebelumnya, berdiri dimulai dari tahun 60 di Jalan Pisangan Baru Timur 7 atau Jalan Kebun Sereh, Jatinegara, Matraman, Jakarta Timur. Nah, setelah STM Teladan habis, nongollah STM PGRI 2 Jakarta. Seperti saudara kandungnya, STM PGRI 2 Jakarta mempunyai 4 kejuruan yang diberikan kepada murid-muridnya. Pada saat itu, STM PGRI 2 Jakarta mengeluarkan 4 kejuruan. Pertama, mesin jurusan otomotif atau MO atau otomotif mungkin orang menyebutnya. Kedua, mesin umum atau mesin perkakas. Ketiga, listrik instalasi. Yang keempat, elektronika komunikasi. 4 jurusan waktu itu yang dimulai dari tahun 81 sampai di tahun 2004, 4 jurusan itu yang berlaku di STM PGRI 2 Jakarta. Nah, untuk kepala sekolah STM PGRI 2 Jakarta di tahun 81 sampai periode tahun 97, maaf kalau gue salah, periode tahun 97 itu cukup lama. Almarhum Bapak Firman Limbong dari kepala sekolah pertama sampai tahun 97, berarti sekitar 16 tahun menjadi kepala sekolah. Dan Bapak Firman Limbong sebelumnya di STM Negeri 3 Jakarta sebagai guru olahraga dan juga pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Jadi dia di STM Negeri 3 Jakarta, dia masih jadi guru olahraga, siangnya dia menjadi kepala sekolah STM PGRI 2 Jakarta. Begitupun guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain paginya mengajar di STM Negeri 3 Jakarta, siangnya mengajar di STM PGRI 2 Jakarta. Jadi STM PGRI 2 Jakarta dengan STM Negeri 3 Jakarta, satu guru, satu ilmu, satu lokasi di Jalan Pisangan Baru Timur atau Jalan Kebun Sereh. Yang membedakan dia negeri, PGRI 2 Jakarta swasta punya yayasan PGRI. Dan tempat praktek yang membedakan. Tempat praktek dari gue nggak tahu ya kalau STM PGRI, STM 3 Jakarta itu mulai di BPKPT Pulau Gadung dari tahun berapa. Cuman di zaman gua, dari sebelum gua masuk sampai mungkin di era 2005 menurut historinya, itu prakteknya STM Negeri 3 Jakarta fokus semuanya di BPKPT Jakarta Timur, di BLPT Jakarta Timur, di kawasan industri Pulau Gadung. Nah, bedanya kalau STM PGRI 2 Jakarta, prakteknya itu di sekolahan sendiri, tapi hanya 3 jurusan. Jurusan pertama mesin otomotif, listrik instalasi, sama elektronika komunikasi, itu semuanya di gedung sendiri, di Kebun Sereh. Hanya 1 jurusan yang prakteknya enggak di Kebun Sereh, 1 mesin umum atau mesin berkakas. Dia prakteknya bareng-bareng STM Jakarta Timur lainnya di BPKPT atau BLPT di Duren Sawit, dekat STM Budi Murni. Jadi swasta yang pada saat itu bernaung di yayasan PGRI atau swasta sekolah yayasan yang lain, itu prakteknya di BLPT Duren Sawit Jakarta Timur, termasuk STM PGRI 2 Jakarta atau Bonser yang jurusan mesin praktiknya di sana. Makanya pada saat itu kalau masuk jurusan mesin umum atau mesin berkakas itu resikonya tinggi, terus kayak salah kamar karena percis di deket di Budi Murni, nggak jauh dari lokasi STM Budi Murni. Itu sekilas tentang guru dan tentang gedung STM PGRI 2 Jakarta. Kenapa dinamain Bonser? Ya, seperti saudara kandungnya, STM Negeri 3 Jakarta, kita berdasarkan jalan utama yang kita tempati, Jalan Kebun Sereh 7 atau Jalan Pisangan Baru Timur, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Ya, lanjut.
STMP Negeri 2 Jakarta mengalami pergantian kepala sekolah 3 kali. Yang pertama yang tadi sebelumnya gue ceritain, Bapak Firman Limbong almarhum dari tahun 81 sampai tahun 97. Dari tahun 97 pas pergantian jadi SMK dari STM, itu Bapak almarhum Jepri Ilyas Kajur Mesin pada saat itu. Nah, di tahun 97 sampai 2002 itu almarhum Bapak Joko siapa gue lupa, almarhum deket tapi lupa. Pak Joko gue tuh zamannya guru olahraga di tahun 2002 sampai tahun 2012 pas dia meninggal almarhum di tahun 2012 ya. Jadi ada 3 pergantian kepala sekolah. Nah, murid-muridnya dari STMP Negeri 2 Jakarta otomatis 70% itu murid dari limpahan yang mendaftar di STM Negeri 3 Jakarta, nilainya kurang, itu biasanya langsung otomatis milih ke STMP Negeri 2 Jakarta. Itu 70% di zaman 90-an ya. Gua nggak tahu kalau di zaman 2000 sampai 2000 sekian. Cuman 70% yang tidak diterima di STM Negeri 3 Jakarta karena nilainya kurang, itu masuk otomatis STMP Negeri 2 Jakarta. Contohnya gua sendiri. Gua masuk jurusan NIM gue kurang, akhirnya otomatis karena gue emang bercita-cita pengen masuk Bonser, gue akhirnya masuk STMP Negeri 2 Jakarta. Ya, jadi walaupun kita ini PGRI atau swasta, kita ada standar nilai FTANAS murni atau NEM yang boleh masuk STMP Negeri 2 Jakarta. Dan mungkin kayaknya jarak range-nya nggak jauh-jauh. Contoh kalau misalnya STM Negeri 3 Jakarta, biasanya yang paling rendah itu kalau nggak jurusan listrik mesin umum, favoritnya otomotif sama elektronik. Ya, mereka STM Negeri Jakarta biasanya range NEM-nya itu 34 ke atas, tergantung tahunnya NEM lagi bagus atau tidak. Ya, cuma untuk jurusan favorit otomotif biasanya main di angka 40 untuk masuk. Bila tidak masuk, otomatis masuk siangnya biasanya. Anak-anak murid yang masuk daftar ke Kebon Sereh biasanya milih siangnya. Dan milih siangnya nggak sembarangan, berapapun NEM bisa masuk. Untuk 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir, range-nya NEM-nya antara 28 sampai 30. Kalau NEM di bawah itu, otomatis nggak bisa masuk Bonser. Ya, jadi 28 sampai 30 untuk masuk Bonser 2 atau STMP Negeri 2 Jakarta. Kalau di luar itu nggak bisa masuk Bonser. Jadi walaupun swasta, walaupun PGRI punya, tapi kita ada standar nilai untuk masuk Bonser 2 atau STMP Negeri 2 Jakarta. Nah, untuk berbagi kelas, jam pelajaran itu biasanya setelah STM Negeri 3 Jakarta masuk pulang jam 12, barulah masuk STM Negeri 2 Jakarta antara setengah 1 sampai jam 1. Itu normalnya sebenarnya jam setengah 1 jam 1. Anak STM Negeri 3 Jakartanya biasanya pulangnya antara setengah 12 sampai setengah 1. Mereka sering ketemu pas mereka pulang, murid STM Negeri 2 Jakartanya masuk. Dan itu berjalan dari tahun 81 sampai tahun 2004. Angkatan terakhir yang pada saat itu pemerintah menutup semua yayasan STM PGRI di Jakarta. Dari STM PGRI 1 Kramat Raya, PGRI 2 Jakarta, Bonser, PGRI 45 Budut, terus PGRI 6 Kampung Jawa, PGRI 8 Belter, PGRI 9, 10, PGRI 12 Rawamangun, PGRI 15 PLO, dan segala macam semua bentuk PGRI di Jakarta dari 2004 atau 2005 pemerintah menutup. Karena sistem pendidikan dirubah sama pemerintah, yang PGRI, yang siang itu suruh mencari sekolah sendiri-sendiri, dan yang negeri dibikin jam pelajarannya dari pagi sampai jam 3 sore untuk minimalisasi kegiatan ekstrakurikuler tawuran yang pada saat itu tiap hari korbannya makin banyak dan beritanya makin banyak. Dan berhasil, persentasenya berhasil menurut data yang gue tahu berhasil, karena semua PGRI yang dibubarkan itu ternyata ada yang masih lanjut ke wilayah yang lain, ada juga yang enggak. Contohnya
Contohnya untuk Bonser 2, PGRI 2 Jakarta ini, kebetulan almarhum Pak Joko pada saat diinstruksikan 2002 tidak menerima penerimaan murid baru, Pak Joko, ini gua ngomong waktu almarhum masih hidup ya, waktu gua ketemu 2010-2011. Pak Joko langsung mengeksekusi seluruh Jakarta Timur untuk mencari gedung buat murid-murid yang daftar di 2003. Jadi 2002 sampai 2002 nggak terima, 2003 terima. Jadi 2002 harusnya 2005 lulusnya itu nggak ada kelulusan. Jadi yang 2004 itu nggak ada adik kelas dua-duanya. Yang masuk 2001 mereka nggak ada adik kelas dan jurusannya diperkecil. Yang aturan ada listrik, elektronik, semuanya jadi otomotif. Dan 2003 almarhum Pak Joko dapatlah gedung di samping BKT Jalan Gotong Royong Cipinang Muara. Gedung itu punya gedung Yayasan PGRI. Nanti gua tampilkan gambarnya. Punya Yayasan PGRI yang di situ sudah ada SMA PGRI 1 Jakarta sama SMP PGRI 20 Jakarta. Jadi berbagi gedung dengan mereka. SMA PGRI 1 Jakarta dengan SMP PGRI 20 Jakarta itu masuknya kelas pagi. Siangnya dipakailah buat STM PGRI 2 atau pada zaman itu sudah berubah jadi SMK PGRI 8 Jakarta. Di Jalan Gotong Royong, Cipinang Muara, Gang Gotong Royong, Cipinang Muara, Duren Sawit, samping BKT, sebelum flyover PR. Nah, di situ dari 2003 berarti lulusan pertama 2006 sampai sekarang Bonser 2 atau STM PGRI 2 Jakarta atau SMK PGRI 8 Jakarta masih ada. Perlu dicatat masih ada. Cuman zaman berbeda. Begitu pindah, antusias murid, antusias orang tua yang mendaftarkan anaknya itu sedikit sekali. Dan ruangannya berbagi dengan ruangan SMA PGRI 1 Jakarta sama SMP PGRI 20 Jakarta. Dan jurusannya juga cuma satu, mesin otomotif atau teknik sepeda motor. Ya. Nah, gua waktu itu tahu itu pindah di tahun 2010. Tahun 2010 ada teman yang aktif, adik kelas gua aktif memberitahukan bahwa sekolah masih ada. Itu gua datang, kondisinya almarhum Pak Joko untung masih ingat sama gua. Kondisinya prihatin karena dari angkatan 2006 sampai tahun gue 2010 datang udah 4 kelulusan itu emang nggak berkembang, dalam arti satu angkatan satu kelas. Rata-rata waktu itu gue inget banget penerimaan murid 2010 itu aja gue datang itu waktu itu masih 17 orang, biar teman-teman di Bonser 2 ngerti nih kondisinya. 17 orang 2010. Akhirnya gue beberapa sama teman pada saat itu yang emang mulai aktif rencana bikin reuni akbar dan bikin ikatan keluarga besar alumni Bonser 2, akhirnya membantu dengan apa yang kita bisa. Dan gue minta satu doang sama teman-teman, apakah Bonser 2 masih dipakai di sini namanya? Kalau masih dipakai, semua atribut dan berbenturan berurusan dengan penerimaan murid, mindsetnya gue rubah semua. Dan almarhum Pak Joko setuju dengan kita bikin ikatan keluarga besar alumni Bonser 2 sama reuni akbar jilid pertama 2011. Akhirnya penerimaan 2010 kita rubah semua posisinya, dari desain sekolah, dari spanduk sekolah, dari wearpak sekolah, dari desain tempat praktek, semuanya beraroma hitam merah hitam, bahwa kita alumni siap membantu membesarkan sekolah ini, alma mater kita sendiri. Yang kita perlukan kalau legalisir masih perlu, masih ada sekolah kita. Akhirnya kita kembangkan dengan berbagai macam profesi dan berbagai macam cara, berbagai macam donasi. Alhamdulillah, keluarga besar alumni Bonser 2, salah satunya gue juga pengurusnya, dan gue juga salah satu pendirinya. Yang murid yang biasanya cuma 20 satu kelas, sekarang satu kelas rata-rata 50. Dan karena kontribusi dari alumni itu mungkin terlalu sering dan banyak, akhirnya sampai juga ke
Penduduk sekitar bahwa Bonser 2 masih ada dan masih bagus untuk tahap penerimaan atau menerima pendidikan murid-murid sekitar daerah Pondok Bambu, Klender, Duren Sawit, mungkin sampai Pulau Gadung, Kebon Singkong dan sekitarnya. Dan nanti kapan-kapan gue ajak tur Bonser 2 seperti apa. Ya, dan mungkin bukan Bonser 2 juga, mungkin PGRI 5 jadi PGRI 11, PGRI 4, PGRI 10 jadi PGRI 10, gue kurang tahu, cuman 12 RM jadi PGRI 21 nggak ada, Belter PGRI 8 jadi PGRI 17 nggak ada, mungkin kapal juga nggak ada, dan Kampung Jawa mungkin nggak ada, gue nggak ngerti, dan alhamdulillah Bonser 2 sampai sekarang masih ada dan masih beraroma hitam merah hitam karena kita cinta alma mater kita. Ya, Bonser 2 ini pada saat masih di Jatinegara, Pisangan Baru, Bonsernya muridnya emang berbeda sekali ya dengan di Pondok Bambu, biar kaum milenial tahu, generasinya tahu. Karena di Pisangan Baru atau di Kebonsernya itu ruangannya banyak, itu yang gue ingat mah ada 31 ruangan, plus praktek, plus perpustakaan, plus ruang gambar, plus macem-macem. Di sana waktu zaman gue ya, satu kelas itu nerima 40 siswa. Berarti kalau satu jurusan megang 2 kelas, berarti satu jurusan itu 80 siswa kali 4 jurusan. Berarti setiap tahun itu menerima murid 320 dari Jabodetabek, kecuali Barat ya. Gue belum pernah dengar anak Barat sekolah di Bonser. Kalau Bogor, Utara, Bekasi apalagi, Timur, Selatan, Utara ujung misalnya, itu sekolah di Bonser ada. Tapi kalau Barat mungkin kejauhan ya, karena kita kan Barat dan Timur 320 sampai berakhir di era SMK penerimaan 2002 baru berkurang. Nah, sekarang alhamdulillah yang di Pondok Bambu penerimaan murid kita kapasitas 50 kita sanggup. Karena emang siang ini khusus dipakai SMK PGRI 8 Jakarta, itu semua gedung bisa dipakai. Ya, dan setelah almarhum Pak Joko meninggal 2012, sekarang kepala sekolahnya Ibu Sri Rahayu, cewek. Ibu Sri Rahayu menjabat kepala sekolah, otomatis waktu itu wakil kepala sekolah dari tahun 2012 sampai 2021 masih menjabat sebagai kepala sekolah. Dan kita interaksinya sebagai pengurus keluarga besar alumni Bonser 2 masih aktif untuk Bu Sri untuk melakukan kegiatan apapun, dari kegiatan bentuknya LDKS, terus ekstrakurikuler yang lain, kegiatan alumni yang lain, kita masih aktif. Cuman di COVID ini kita nggak bisa berinteraksi apa-apa, biasanya cuma say hello di grup, yang kebetulan emang kita ada grup berinteraksi dengan guru-guru yang ada di Pondok Bambu. Ya, untuk kita bicarakan tentang bendera hitam merah hitam. Ini menurut gue ya, gue nggak tahu prediksi yang lain ya. Mungkin yang teman-teman tahu. Sebenarnya kalau gue berbicara dengan alumni 80 atau 70, itu yang kencang bercerita tentang hitam merah hitam itu alumni 80-an. Alumni 80-an. Cuman di STM 3 itu di tahun 90-an, mungkin di tahun 93, 94, 95 ada perbedaan Bonser 3 sama Bonser 2. Bonser 3 ada list kuning. List kuning di sekitar bendera, dan dia punya logo burung hantu hampir sama dengan STM Poncol. Itu dari segi bendera. Kita ada perbedaan sampai tahun 95. Biar ngerti ya, sampai tahun 95. Kenapa gue bilang sampai tahun 95 itu ada perbedaan? Walaupun dasarnya hitam merah hitam. Karena buat yang masuk 95 mungkin ingat, yang masuk terakhir masuk 95 sampai 96 sampai 97, 98 gak kebagian. Cara resmi hitam merah hitam ini akhirnya dikeluarkan oleh pihak sekolah resmi sebagai identitas kita yang pada saat itu, pada saat daftar di Bonser dapat kaos olahraga, selain lambang OSIS yang di sini, di bawahnya ada bendera hitam merah hitam. Itu sekolah resmi mengeluarkan identitas hitam merah hitam. Jadi udah nggak ada perbedaan lagi di situ. Dipecahkan di situ.
karena resmi keluar dari sekolah. Jadi yang masuk 95 dan 96, 97 itu pasti punya kaos olahraganya dan itu menjadi kenang-kenangan. Yang tahun 98 berharap itu ada, ternyata nggak ada. Malah ada yang masuk 98 itu pengen punya kaos olahraga tersebut karena itu sejarah. Jadi resmi penerimaan 95, 96, 97 itu ada bendera di bawah lambang OSIS di kaos olahraga. Yang membedakan Bonser 3 stripnya ini birunya biru laut ya. Kalau Bonser 2 biru dongkar kehitam-hitaman. Yang membedakan itu. Ya. Seiring berjalan dan segala macam situasi dari guru, dari murid, dari keadaan lingkungan sekolah, dari keadaan di jalur, dari keadaan di luar sekolah, dari tahun 81 sampai tahun 2004 kita selalu berbarengan. Apapun bentuknya, kita ini saudara. Satu tempat gedung sekolah, satu guru, satu lokasi. Yang membedakan hanya jam waktu pelajaran. Ya. Bahwa kita terlahir dari alma mater yang sama, Kebon Sereh, dan sampai sekarang kalau filosofi yang sering digaungkan, kita saudara walaupun gak sedara. Dan di pandemi COVID-19 ini, tolong jauhkan rasa perpecahan itu. Gue paling gak seneng denger status apapun dan segala macam itu yang bentuknya ada rasa perpecahan. Ini gak di Bonser aja ya, mungkin di sekolah alumni ada rasa perpecahan karena gak ada untungnya. Perpecahan itu hanya terjadi di medsos, di WA. Yang gue alami nanti udah ketemu, kita kopi darat, ketemu, rasa perpecahan tuh hilang. Jadi kalau di medsos, di WA, di grup WA, rasa perpecahan itu semakin runcing. Tolong dihindarkan. Nanti kalau udah ketemu beda, lu kayak sama saudara sendiri. Itu yang gue mau kasih tahu di sini. Nggak ada sekat di antara kita. Bonser ya bonser. Enggak lo Bonser 3, enggak Bonser 2, tetap Bonser. Dan apapun bentuknya, kalau lu cinta sama mater lu sumbangsi apapun, sebisa lu, semampu lu, atau kreativitas yang lu punya, yuk kita bareng-bareng. Bonser 3 sekarang mengarah ke reuni Akbar Jilid 2 tahun 2021. Dukung. Bareng-bareng. Karena perpecahan itu di prosesnya doang. Gue udah ngalamin. Reuni Akbar Jilid pertama di sekolahan di Bonser, reuni Akbar Jilid kedua di Taman Mini. Gue udah ngalamin. Prosesnya doang. Nanti hari hanya lu bakal ngerti apa artinya reuni. Apapun alasannya itu. Prosesnya yang lu makan dari Desember sampai Oktober rencananya. Minimalisir perpecahan itu. Karena gue udah ngalamin. Di reuni Akbar Jilid pertama, reuni Akbar Jilid 2. Di reuni Akbar Jilid 2 gue ketua sesi acara. Reuni Akbar Jilid kedua, gue ketua sesi acara. Ada 1-2 perpecahan, tapi lu bakal ngerti nanti pada saat reuni emang bener-bener kejadian. Enggak lu reuni dimanapun. Di SMP gue juga ketua sesi acara. Sama. Kalau lu kangen temen-temen lu, tahan ego lu. Tahan, buat satu tujuan. Lu ketemu saudara-saudara lu, kapan lagi? Yang hidupnya udah masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Ya ini bukan di Bonser doang, mungkin semua alumni STM hampir sama. Karena kita punya kehidupan yang lain setelah STM. Nah, di Bonser Channel inilah gue pengen mempersatukan lu pada. Kenapa gue
masuk channel-channel, masuk sekolah-sekolah yang berhubungan dengan mungkin pernah berbentrokan dengan di jalur sama Bonser atau bersinggungan dengan Bonser. Karena gue mau nebarkan virus perdamaian. Nebarkan virus perdamaian. Gue dari perwakilan Bonser meminta maaf nih sama sekolah-sekolah lain yang pernah bersinggungan dengan Bonser. Atau mereka juga punya niat. Japri gue, DM gue minta maaf bang sama alumni Bonser yang pernah mungkin gue sakitin. Ada yang DM, ada yang Messenger, ada yang WA. Kebayang kata mereka, kebayang sampai umur tua begini mereka menyakiti anak Bonser. Dan kebayang juga anak Bonser yang menyakiti sekolah lain. Untuk lingkungan di luar Bonser aja mereka care dengan kita. Masa kita yang di Bonser itu ada perpecahan? Gue gak suka itu. Tujuannya reuni akbar, prosesnya begitu, goalnya reuni akbar. Gue juga punya cita-cita di tahun ini, reuni perak angkatan gue pengen Bonser 2, Bonser 3 ketemu reuni perak di tahun ini. Cuman gue ada, di tengah COVID ini gue masih ragu. Cuman dengan formasi dan segala macam yang udah pernah gue hadapi di jilid pertama, jilid kedua, timnya nanti akan gue ajak yang emang bener-bener meminimalisir perpecahan atau bersinggungan pada saat proses pembentukan pengurus atau pembentukan panitia reuni. Gue punya cita-cita mau bikin reuni perak tahun ini. Mungkin alumni 96 bisa ngedukung gue. Yuk kita wujudkan reuni perak. Bareng-bareng, Bonser tahun 96, mau dari Bonser 2, Bonser 3, bikin kita reuni perak. Dan Bonser 3, tetap bikin reuni akbar jilid 2. Jangan sampai gua kejadian reuni perak, lu Bonser 3 gak jadian reuni akbar jilid 2. Ya, tolong deh. Gue udah ngalamin di Bonser 2 apa perpecahan, apa itu perpecahan basis. Gue ngumpulin basis bareng-bareng, nyari saudara dari ujung timur, ujung utara, ujung Depok, ujung Bekasi, gue nyari bareng-bareng. Kalau kita mikirin yang nggak suka atau kita mikirin yang nggak senang sama kita, kapan kita bisa move on? Kalau lu cinta Bonser, hilangkan semua rasa perbedaan, perpecahan itu. Waktunya kita di umur segini kita saling menebarkan virus perdamaian, kita saling maaf-maafkan, kita cari saudara. Terima kasih buat buat sekolah-sekolah lain yang mengatur jadwalnya buat Bonser Channel. Mohon maaf, nanti satu persatu bakal kita schedulein yang mau berbagi di Bonser Channel. Semakin kesini semakin banyak. Pengen minta maaf di Bonser Channel, terima kasih. Nanti kita atur. Cuman emang teman-teman ngerti, gue masih ada urusan di rumah dan gue lagi ngerintis lagi nih kerjaan yang selama COVID ini gue kacau balau, merintis lagi dan gue fokus ke situ. Mohon maaf ini di luar melenceng sejarahnya Bonser 2. Gue cuma pengen ngutarakan seminggu ini gue nggak ngambil gambar, gue pengen ngambil gambar. Gue menatikan medsos seperti itu dan gue turut prihatin. Ya buat generasi Bonser 2 yang di Pondok Bambu, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Sering japri gue, sering DM gue. Ayo kalau yang mau berbagi silakan. Mau berbagi, mau minta maaf, mau cari saudara yang alumni 2006 sampai 2021 nanti Bang Dawei terima untuk lu untuk minta maaf sama mungkin sama keluarga, sama teman-teman, sama guru-guru, atau mungkin sama yang masih lu anggap rival. Karena belum ada nih dari perwakilan Pondok Bambu dan perwakilan dari Bonser 3 generasi milenial baru Bernat 2014. Sampai sekarang belum ada yang serius untuk berbagi dengan Bonser Channel. Sampai sekarang masih alumni terakhir 2007 dari Bonser 3. Dan gue emang ngarahnya runut, nggak dari generasi milenial doang yang gue dapat.
dari alumni 70, dari Bonser 3, alumni 80, dari Bonser 2, 90, 2000, 2010, atau milenium atau milenial. Itu akan berurut. Begitupun juga ada sekolah-sekolah lain, zamannya, waktunya, yang mau minta maaf ke Bonser Channel, itu juga gue urut. Ya mungkin dari gua cukup sekian, dan gua harap channel ini sama maju bareng-bareng sama lo. Gua banyak harapan di channel ini dan banyak impian yang di kepala gua yang harus gua sampaikan kepada penonton Bonser Channel. Dan untuk sekolah-sekolah lain, mohon maaf, nanti kita schedulein lagi. Mungkin di sini atau di lokasi nanti kita tentuin. Dan bagi yang mengundang kopdar, insya Allah gue datang, dan kecuali malam ya, biasanya siang biar buat enak ngambil gambar. Kalau malam jatuhnya ntar bisa kita pulang pagi, ya kan. Yang kopdar terus jalan dan tetap jaga protokoler COVID-19. Jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Dan semua penonton Bonser Channel, ditunggulah konten-konten dari Bonser Podcast, STM Story dari Bonser Nostalgia, Bonser Entrepreneur. Nanti ada beberapa video emang gue belum bisa upload, akan gue tampilkan satu persatu. Dan gue berusaha seminggu 2 kali akan mengupload video yang terbaru untuk penonton setia Bonser Channel. Ya, itulah gambaran tentang sejarah Bonser 2 Jakarta. Hari ini masih berdiri kokoh di Jalan Gotong Royong, Cipinang Muara, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Nanti kontennya tur Bonser 2 akan gua ajak ke sana. Sebenarnya udah pernah diambil, cuman gambarnya kurang bagus, jadi gua hapus. Waktu itu gambar sama soundnya gue nggak dapat, nanti gue ambil lagi ke sana. Ya mohon maaf kalau misalnya sejarah apa yang gue ceritain ini ada yang melenceng, ada yang kurang, ada yang mungkin tidak sesuai dengan fakta. Mohon maaf, mungkin itu kesalahan gue. Dan tungguin storyteller tentang Bonser, khususnya akan gue ceritakan tentang basis Bonser, basecamp Bonser, komunitas Bonser, atau mungkin ex-rival Bonser yang sekarang kita sama-sama bersilaturahmi mencari saudara. Ya, sekian dari Cikarang, gua Dawai 96 dari Bonser Channel. Selalu tebarkan virus perdamaian, dan menonton Bonser Channel jangan lupa subscribe, like, and share biar channel ini sama-sama berkembang dengan channel-channel yang lain, sama-sama maju dengan channel-channel nostalgia yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta Bonser Channel dan juga Hubur Rasul TV. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah hidupnya. Apalagi kalau like, share, and subscribe dulu, ya gak? Oke, kadang kita harus belajar, kita harus peka dengan lingkungan sekitar kita. Ketika kita lagi makan sama keluarga, sama istri, atau sama relasi, atau sama pacar, atau ya yang jomblo memakan sendiri, ngusir lapar dan ngusir galau. Kita lagi makan, tiba-tiba ada tukang ngamen, penampilannya lusuh, suaranya kurang merdu, main musiknya nggak jelas. Ya, kita lagi makan, dia minta, bang, gitu, dia ngecerek deh, kita kasih. Biar apa? Ternyata biar dia cepet pergi. Kita ngasih, cuman kita gedek gitu. Ya, kita ngasih tapi dalam keadaan gedek. Lantas dibandingkan dengan tukang ngamen yang kedua, tukang ngamen kedua ini lagunya enak, suaranya merdu, penampilannya juga sedap dipandang mata. Ya, ternyata
terhadap tukang ngamen yang kedua ini kita nggak langsung ngasih, kita nggak langsung ngasih saweran tuh, ya, karena kita pengen dengerin dulu dia nyanyi sampai selesai, orang suaranya bagus, ya kan. Nah, ternyata kita belajar dari kedua tukang ngamen ini, begitulah kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita minta sama Allah Ta'ala, ya Allah kok gak dikabul-kabulin, saya udah sholat rajin, saya udah puasa, saya udah sedekah, tapi kok permintaan saya gak dikabul-kabulin. Kita lihat seperti tukang amin yang tadi yang kedua, gak langsung dikasih gitu sama Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Allah pengen denger doa-doa kita, karena Allah pengen terus hambanya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan pernah nyerah, tetap berdoa sama Allah, tapi nanti dikasih sama Allah Ta'ala. Sedangkan kita kadang berprasangka, giliran gue udah sholat nih, gue udah rajin ibadah, tapi kok gue gak kaya-kaya. Yang ono gak sembahyang nyari duitnya gampang, yang ono gak pernah sedekah, yang maksiat mulu jadi orang kaya. Nah ini diibaratkan seperti tukang amin yang pertama. Allah ngasih tapi gedek, udah begini tuh, dikasih cuma dalam keadaan Allah nggak ridho. Jadi kita mendingan kita cari ridhonya Allah Ta'ala. Tetap kita berdoa, jangan putus asa, minta sama Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, biar hidup kita berkah dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa kopi susu.